Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Mulyawati, mahasiswi dari Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian materi tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Di dalam ilmu ekonomi, elastisitas pendapatan adalah perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Misalnya, apabila karena pendapatan meningkat 10%, permintaan suatu barang meningkat 20%, maka elastisitas pendapatannya adalah 2. Menurut Salvator, elastisitas pendapatan adalah perubahan proporsional dari jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan proporsional penghasilan secara nominal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa elastisitas pendapatan adalah ukuran berapa banyak perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Berdasarkan sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, maka barang dibagi menjadi 4 jenis barang, yaitu yang pertama barang inferior. Barang inferior ini adalah jenis barang yang memiliki elastisitas pendapatan negatif atau kurang dari 0. Permintaan berbanding terbalik dengan pendapatannya. Barang inferior ini barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi, kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Contohnya, ubi kayu akan diganti oleh beras jika pendapatan naik. Yang kedua, barang esensial. Barang esensial adalah jenis barang yang ketersediaannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada intinya, permintaan terhadap barang esensial ini berlangsung secara kontinu. Artinya, perubahan pendapatan konsumen tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial ini. Meski tingkat pendapatan konsumen rendah ataupun tinggi, tingkat permintaan terhadap barang esensial tetaplah sama. Tanpa barang esensial ini, bisa jadi kelangsungan hidup individu atau masyarakat akan terganggu. Contoh dari barang esensial ini adalah sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, barang normal. Suatu barang dinyatakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya televisi atau peralatan rumah tangga lainnya. Yang keempat, yaitu barang mewah. Barang mewah adalah barang yang perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada perubahan pendapatan konsumen. Suatu barang dikatakan barang mewah apabila elastisitas pendapatannya lebih besar dari 1. Contohnya mobil, emas. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan jika hasil dari elastisitas pendapatan negatif itu menunjukkan hubungan pendapatan dengan barang interior. Artinya permintaan barang tersebut mengalami penurunan pada saat pendapatan konsumen meningkat dan sebaliknya. Sedangkan jika elastisitas pendapatan positif itu menunjukkan hubungan barang normal atau mewah dengan pendapatan. Artinya pada saat pendapatan konsumen meningkat pula permintaan barang tersebut. Untuk barang normal cenderung elastisitas pendapatan positif kurang dari 1. Konsumen akan meningkatkan jumlah permintaan dengan porsi sedikit, sedangkan barang mewah cenderung elastisitas pendapatan positif lebih dari 1. Konsumen akan membeli barang tersebut. Fungsi elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan memiliki fungsi tertentu, khususnya bagi pemerintah, yaitu dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran belanja suatu negara. Berdasarkan pendapatan yang diterima, negara tentu mempengaruhi anggaran belanja. Penerimaan pendapatan yang kecil tentu harus diimbangi dengan anggaran belanja yang kecil pula. Menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan. Untuk menyesuaikan jumlah barang yang dibutuhkan dengan pendapatan terbatas, maka anggaran belanja tentu ikut terbatas. Jumlah permintaan barang yang dibutuhkan akan ikut berkurang. Lalu menyesuaikan jenis barang yang diminta. Tak hanya jumlah barang saja, namun hal ini mempengaruhi permintaan jenis barang. Beberapa jenis barang tidak dapat terbeli karena minimnya pendapatan nasional yang dimiliki. Beberapa jenis barang, entah itu kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan pokok, tidak bisa terbeli seluruhnya karena pendapatan yang rendah. Yang terakhir, dapat mengetahui seberapa besar permintaan barang di pasar. Nah, dari sini dapat kita ketahui apakah pendapatan yang tidak sesuai akan mempengaruhi besaran jumlah barang yang diminta.
faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, selera konsumen. Selera konsumen dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Preferensi mereka bahkan bisa mengubah interpretasinya. Bisa saja peningkatan barang mewah lebih tinggi ketimbang inferior meski pendapatan terbatas. Barang inferior dikenal memiliki kualitas rendah dan harga murah. Lalu yang kedua, harga barang substitusi. Elastisitas pendapatan juga dipengaruhi oleh harga barang substitusi. Bila mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna. Misalnya saja beras atau jagung, yang merupakan kebutuhan pokok bisa digantikan dengan roti. Harga jual barang. Harga jual barang tentu memiliki pengaruh yang besar pada elastisitas pendapatan, apalagi bila proporsi barang tersebut terbatas dan merupakan barang kebutuhan pokok. Tentu saja akan mempengaruhi harga jualnya juga. Untuk mencegah harga barang tinggi, lembaga keuangan bisa mendistribusikan dana untuk modal usaha sehingga produksi meningkat. Yang terakhir, harga barang pelengkap. Barang pelengkap dikenal pula dengan barang komplementer. Penggunaannya harus bersamaan agar bisa digunakan. Bila barang tersebut berdiri sendiri, maka tidak bisa digunakan. Contohnya yaitu mobil dengan bensin,